Oke, obrolan Sebon datang lagi dalam season kedua. Sekolah dipending, what next? Kita ingin juga berbicara lebih dalam lagi. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana ke depannya, bagaimana model daring ini. Ternyata Robert mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita perlukan. Satu, perlengkapan, kedua, pengawasan, dan ketiga juga adalah kedisiplinan ini yang sampai sekarang belum kita tahu bagaimana pemerintah menemukan formulanya. Dan kita akan kembali mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Robert Tua Siregar, untuk dia bisa untuk memberikan pada season kedua ini untuk kita kembali masuk. Dalam acara obrolan Sebong kita sengaja menggunakan session karena kita ingin juga melihat banyak hal, membaca, menjawab semua pertanyaan. Jadi dalam obrolan Sebong kita membagi per session itu 20 menit. Tujuannya agar kita lebih ringan, lebih rileks dan lebih nyantai, karena duduk terlampau lama juga tidak baik gitu loh untuk kesehatan. Oke, belum bergabung Pak Robertnya. Kita menunggu Pak Robert untuk bergabung kembali bersama kita. Tadi Pak Robert mengatakan bahwa daring merupakan bukan pilihan yang tepat, tetapi harus dilaksanakan karena banyak hal yang belum kita persiapkan, banyak SDM yang belum siap, perangkat yang belum siap, bagaimana formula untuk pengawasan, bagaimana juga tentang peran-peran yang lain, semua itu kita juga belum siap. Kita masih menunggu kehadiran Bapak Robert untuk membahas lebih jalan lagi bagaimana kita menemukan gitu loh, bagaimana kita siap, karena ini menjadi kerinduan daripada banyak orang tua. Anak saya sekolah bagaimana anak saya sekolah, bagaimana saya berbuat, itu yang menjadi pertanyaan dari mereka. Tadi di session pertama kepada yang baru bergabung, Pak Robert sudah mengatakan bahwa daring bukan pilihan yang tepat, bukan pilihan yang paling bagus. Daring harus kita laksanakan karena situasi COVID yang katanya penyebaran COVID-19-nya sangat masif dan bisa mengganggu, bahkan rumah ibadah yang dalam sejarah tidak pernah tutup, tapi gara-gara COVID dia bisa tutup. Oke, kita sudah bergabung dengan Saudara Robert. Kita tunggu. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang sekolah dipending dan bagaimana ke depan. Oke, jumpa lagi Bang Robert. Jadi sensitif lah. Bang, baru gini Bang. Ya. Sebelum kita mengkritisi pemerintah lebih dalam, aku mau tanya lu sama Abang ini. Ya. Kita sudah hampir 3 bulan ya, daring ya. Ya. Kita lari ke kota kita dulu Bang, Center Simalungun menjadi percontohan lah, mungkin hampir sama juga yang dialami dengan daerah-daerah lain di Indonesia kan Bang kan? Kita Center Simalungun lah dulu. Ya. Nah, Bang, aku mau nanya, sudahkah selama COVID ini, sudahkah ada peranan pemerintah setempat untuk menjaga kualitas dunia pendidikan atau mereka cuek gitu Bang? Nah, baik. Seperti yang saya katakan, saya masuk merunut dulu 2-3 bulan yang lalu. Begitu ini sudah mulai menjadi sebuah bencana nasional dan artinya dunia Bang, dunia. Ya, artinya Indonesia dikatakan bencana darurat Bang. Dibentuknya gugus. Dan artinya saya mencoba memberikan masukan kepada Siantar dan juga teman-teman Simalungun ya tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Artinya bantuan sosial tapi artinya ada upaya lain agar artinya terus terang diskresi daripada penggunaan anggaran yang mereka pegang sekarang ini ya, mereka memiliki diskresi, ada kekuatan wewenang yang mereka menggunakan anggaran khusus tentang COVID ya. Jadi artinya saya kemarin agar lebih mengintensifkan kondisi gugus yang mereka telah bentuk mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan. Jadi artinya karena ini kan merupakan sosialisasi yang harus diingatkan. Terus terang saya katakan bahwa kita itu
merupakan yang barbar, tapi artinya saya melihat kondisi kita itu memang harus diingatkan. Dan makanya itu tugas gugus. Jadi artinya saya melihat ya hanya melalui spanduk, melalui ini ya. Artinya kemarin itu sudah kita ingatkan agar kerahkan dong, artinya optimalkan dong, aktifkan daripada aparat. Artinya saya aparat dan tim gugus yang karena anggarannya ada. Artinya aparatur negara yang sudah digaji ya bekerjalah untuk itu. Apakah anggaran itu juga ada di spare untuk dunia pendidikan, Bang, atau tidak ada sama sekali, Bang? Ada, seharusnya ada. Iya, kenyataannya, Bang, kenyataan faktanya, Bang. Ya, makanya saya katakan saat ini, apa yang dilaksanakan saat ini, ya dia hanya fokus kepada memang ya perut terutama. Tapi artinya seperti yang sudah kita diskusikan beberapa kali sama Bang Suju dengan Hetadis, teman-teman dari tidak tepat sasaran kan? Berarti nggak, aku mau nanya, Bang, ada nggak, Bang? Menurut pengamatan Abang, ada nggak bantuan pemerintah daerah kita Siantar Simalungun untuk dunia pendidikan? Kira belum ada. Menurut data yang saya dapat, ada. Belum ada, dan sangat wajar kalau kita lihat di medsos, banyak ibu-ibu orang tua yang teriak dong, Bang, seperti ibu tadi yang katanya uang sekolah, betul nggak, Bang? Belum lagi. Berarti ini belum ada satupun tindakan nyata, Bang. Apakah hanya di daerah Siantar Simalungun, Sumatera Utara, Bang? Artinya hampir seluruh ini, makanya kemarin itu dalam forum dengan Kementerian Keuangan, kita menyarankan agar skema stimulus itu jangan hanya, sosial itu perlu, perut itu perlu, tapi artinya untuk penguatan pendidikan di jajaran Kemendikbud dong harus juga dong membuat ini menjadi sebuah polisi atau kebijakan yang harus diturunkan ke daerah dan daerah, makanya saya katakan tadi daerah dengan diskresi yang mereka miliki, wewenang diskresi, dia seharusnya harus melirik ini. Nah, kita bukan menafikan perut itu tidak perlu, sangat perlu. Bansos itu untuk ketahanan pangan, untuk pangan, sembako dan lain-lain perlu. Tapi artinya pendidikan juga harus dilirik dong. Apakah itu juga alasan, Bang, kenapa sampai sekarang kalau kita lihat jumlah siswa yang mendaftar tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sangat menurun gitu loh, Bang? Apakah itu juga ada benang merahnya gitu, Bang? Tingkat kemauan, karena ekonomi tidak ada gitu loh, Bang. Betul. Jadi makanya artinya saya kira bukan hanya di tingkat SMP, SD, SMA, perguruan tinggi. Di beberapa sekolah khususnya yang SMA itu diperpanjang, karena memang minimnya yang mendaftar kan. Nah, itu memang kita melihat kondisi daripada orang tua, udahlah nantilah dulu. Makanya saya katakan tadi di awal, kondisi pendidikan Indonesia khususnya, Indonesia saya melihat, saya negara lain, Indonesia saya melihat kondisi akan turun dari segi ranking untuk tahun 2020. Berarti Bang, ya terus bang. Makanya untuk itu ya kita harus buat penguatan. Jadi artinya mari dong pemerintah daerah juga harus mengundang pengelola sekolah. Nah, misalnya diundang pengelola sekolah, ada dong yang skema-skema pengurangan, apakah dia pendaftarannya, apakah uang sekolah yang harus diberikan juga. Untuk kalau tidak mau kemana ini generasi muda ini? Berarti sebenarnya pihak sekolah bukan tidak mau memberikan keringanan, tetapi belum ada petunjuk atau arahan dari tuan kita kan pemerintah, Bang. Bos kita. Nah, bos kita kan pemerintah. Berarti belum ada dari mereka ini petunjuk bagaimana mengatasi keluh kesah dari masyarakat. Kalau pihak kampus sendiri, menurut Abang, pihak sekolah bersedia nggak, Bang? Kok terjadi pengurangan-pengurangan? Saya kira bersedia, karena kenapa? Nah, hitungan kasat mata yang kita lihat. Kenapa saya kira dia harus juga memberikan pengurangan? Karena ini di kampus uang kuliah diberikan, memang ada kemacetan juga karena memang mungkin situasi ekonomi, tapi artinya uang sekolah atau kuliah diberikan, tetapi apa yang dikurangkan, yang menjadi keuntungan dari pengelola,
uh, kelas, karena gaji memang tetap, tapi artinya operasional kelas, daripada kelas itu uang listriknya pasti tidak ada, berkurang kan, dan lain-lain, operasional itu berkurang. Jadi artinya dari sini ya seharusnya dia harus memberikan beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang saya ketahui ya di luar Siantar Simalungun ini ada yang memberikan itu, ada yang memberikan feedback terhadap itu atau mahasiswanya. Itu dia. Jadi Bang, sampai sekarang memang sangat dibutuhkan lah, pihak-pihak sekolah sangat membutuhkan bagaimana satu regulasi dari pemerintah bahwa pihak kampus atau pihak sekolah, swasta maupun negeri memberikan suatu keringanan. Berarti pihak kampus sebenarnya bersedia ini Bang untuk duduk bersama Bang ya. Nyatanya tapi belum dilaksanakan Bang ya. Ada beberapa yang dengan melihat ini dia sudah melaksanakan, tetapi saya melihat ini harus ada daripada leader, berarti daripada pemerintah yang mengundang mereka, oke, ini loh laksanakan. Nah, itu harus. Oh, oke. Harus. Seandainya lah Bang, kan kita tahu Bang, pemimpin di kota kita ini kan pemimpin hebat-hebat semua ini Bang. Nah, luar biasa kita harus akui. Seandainya mereka melaksanakan keputusan itu Bang, tanpa menunggu kebijakan, apakah itu dimungkinkan Bang? Artinya ya mereka itu kan, ini ketika itu sudah dipanggil dan ini merupakan kebutuhan kami, ya dia tinggal melapor dong. Nah, memungkinkan berarti Bang ya? Dengan alasan yang masuk akal dan artinya bisa diterima semua orang, ini kan bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, berarti ada kemungkinan Bang ya? Terus Bang? Nah, karena kita melihat beberapa daerah yang artinya melakukan hal-hal yang artinya di luar, tapi artinya untuk kepentingan orang banyak, ya akhir ini bisa diperlakukan. Kemarin itu di Tegal, dia belum ada persetujuan PSBB, udah dia langsung buka portal. Terakhir, kenapa tidak itu dilaksanakan di beberapa daerah, khususnya Siantar Simalungun, itu maksud saya. Oh, berarti ada kemungkinan kalau memang inisiatif dari pemerintah daerah kita, khusus Siantar Simalungun, atau pemerintah lain yang ada di Indonesia ini, kalau mereka pengen tetap menjaga kualitas pendidikan, banyak juga siswa yang mendaftar, mereka bisa duduk bersama dengan stakeholder, yaitu para sekolah, swasta maupun negeri, dan kita ajukan ini kepada Mendikbud kali Bang ya, supaya menjadi suatu kebijakan. Melalui gubernur dan Kemendikbud, dan artinya ini diberikan aja. Saya kira artinya ketika ini dilaporkan dengan alasan yang kuat, tapi artinya jangan menjadi dipelintir bahwa ini nanti kebijakan ini hanya menjadi moral hajat, hanya untuk kepentingan daripada pihak. Ya, jadi jangan menjadi moral hajat, ini menjadi moral hajat bagi orang-orang yang mengambil kebijakan, tetapi menjadi sebagai kepentingan umum. Itu yang saya maksudkan. Oh, berarti gini Bang, berarti intinya pertanyaan-pertanyaan daripada netizen kita, kemarin juga banyak masuk kepada kita sebelum diskusi, tetap pada intinya kan daring ini Bang, selain kita tidak siap secara SDM, perangkat, pengawasan, dan kedisiplinan, juga berbicara ekonomi Bang, karena semakin nambahnya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, mau tidak mau gitu loh Bang, pasti nambah. Jadi, apakah ini bisa terselesaikan, itu tergantung bagaimana inisiatif dari pemerintah, khususnya kita bilang pemerintah daerah dulu ya, untuk mengakomodir segala keluh-keluh kesah. Tapi nyatanya sampai sekarang kita lihat belum ada yang mereka lakukan Bang. Dan kalau bisa apa sih pesan Abang kepada pimpinan daerah kita ini Bang? Supaya dunia pendidikan itu tetap bisa berjalan lancar, siswa bisa sekolah, orang tua nggak terlalu terbeban. Apa yang harus mereka lakukan saat ini secepatnya Bang? Baik, yang pertama, kalau tidak bisa memenuhi fasilitas kesehatan atau sarana kesehatan secara standar WHO, misalnya ada PCR atau lain-lain, tetapi siagakanlah pemerintah daerah itu agar mensiagakan, betul-betul mensiagakan gugus tersebut bekerja lebih optimal sampai kepada level pimpinan yang paling bawah. Yang pertama, artinya ini merupakan garansi bagaimana katanya mau ada kehidupan baru, tapi kemana ini mau berjalan kalau ini tidak disiagakan secara optimal. Baru kedua,
kedua, duduk bersama dengan pengelola pendidikan, ya, dan ajukan semacam kebijakan yang bisa memberikan stimulus atau skema pembiayaan membantu daripada pendidikan di daerah. Nah, saya kira itu tidak ada jalannya dia terkena kalau memang betul-betul dia laksanakan untuk itu. Bang, tapi kita udah pernah melakukan ini loh Bang. Masih ingat nggak Bang kalau misalnya sekolah katanya subsidi silang? Sekolah kayaknya sudah pernah melakukan Bang ya, subsidi silang ya. Yang punya duit bisa mensubsidi kepada yang nggak punya duit. Itu kan pernah dilakukan Bang ya. Dan itu juga kalau subsidi diserjikan bisa untuk menutupi Bang ya. Kekurangan dari biaya-biaya ini semua. Tapi itu pun Bang tergantung pada inisiatif daripada wali kotanya, bupatinya, bahkan juga gubernurnya, supaya mereka betul-betul bisa mengerti lah bahwa pendidikan ini juga sangat-sangat penting untuk ditingkatkan supaya apa masa depan negeri ini ada di tangan kita. Bang, ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Mungkin Bang saat ini Bang kita akan pending lagi untuk sesi kedua. Kita akan ketemu di sesi ketiga Bang ya. Dan kepada para pendengar kami, kita akan ketemu lagi dalam sesi ketiga. Jangan kemana-mana, bisa ngambil minuman atau apapun, 5 menit aja kita akan ketemu. Dan kami sengaja dalam siaran langsung ini membagi dalam 3 session, supaya apa? Supaya kita lebih rileks dan bisa membahas satu persatu per item. Oke, ketemu lagi dalam tempo 5 menit, tetap di channel IG Heta News, dan undang yang lainnya. Masih berkesempatan, masih banyak, masih ada beberapa item pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Bang Robert. Dan saatnya kita undang teman-teman kita semua. Ini bermanfaat. Sampai jumpa 5 menit lagi. Dah.